Haleluya. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama saya, Pendeta Muda Rivena Kadili, dalam program Bersama Yesus Selalu Ada. Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, Dia baik dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan program ini, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kesempatan saat ini saya rindu untuk membagikan kepada kita mengenai 4 pilihan untuk hidup bahagia. Mari kita membuka firman Tuhan kita di kesempatan ini dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan jelas dikatakan di sini bahwa ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Dia mempunyai tujuan yang begitu luar biasa. Dia mempunyai tujuan yang begitu indah dalam kehidupan kita, yaitu Dia rindu untuk saya dan saudara menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia rindu kita mengalami kehidupan yang produktif, yaitu kehidupan yang berbuah, yang menghasilkan buah, dan buah itu tetap, bukan musiman, saudara. Haleluya. Tuhan mau supaya kita hidup berbahagia. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tujuan Tuhan apa? Untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi saya dan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, pilihan itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Pilihan itu menjadi suatu prioritas yang utama dalam kehidupan kita untuk menentukan apakah kita hidup berbahagia atau tidak, saudara. Mari saat ini saya rindu membagikan 4 pilihan untuk hidup berbahagia. Yang pertama, saudara, mari pilihlah untuk melakukan kebenaran. Haleluya. Saya percaya bahwa saya dan saudara tahu melakukan kebenaran itu seperti apa. Hanya terkadang saudara, kita cenderung mengikuti keinginan kedagingan kita, sehingga apa yang kita lakukan justru bertentangan dengan kebenaran. Oleh sebab itu saudara, mari kita tentukan untuk melakukan kebenaran. Karena kebenaran yang dapat memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Kebenaran menurut standar firman Tuhan yang akan membuat saya dan saudara hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan yang kedua dikatakan di sini, pilihlah untuk hidup bertanggung jawab. Saudara, ingat baik, untuk memilih untuk hidup bertanggung jawab akan membuat saya dan saudara bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam berkata, dalam bertindak, dalam berpikir, dan dalam segala hal. Sebab kita akan mempunyai kesadaran bahwa sesungguhnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik dalam kehidupan manusia, baik di hadapan Tuhan. Kita memiliki satu pertanggungjawaban. Kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saudara. Kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, pilihlah untuk hidup bertanggung jawab. Dalam hal ini, saudara, apa yang saya dan saudara lakukan, kita harus berani untuk bertanggung jawab. Kita tidak semena-mena mencari kesalahan orang lain karena perbuatan kita yang teledor, saudara. Tetapi kita berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Sebab dengan demikian, maka saudara akan mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dan yang ketiga dikatakan di sini bahwa pilihlah untuk hidup menjadi berkat. Firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan supaya saya dan saudara pergi menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Maksud Tuhan yaitu saya dan saudara harus hidup untuk menjadi berkat, di mana sesama kita dapat menikmati buah di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga mereka boleh mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, karena mereka melihat
tingkah laku kita, ada buah-buah yang baik, ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah kelemah lembutan, ada buah-buah kasih dan lain sebagainya saudara. Marilah saudara untuk hidup penuh dengan kebahagiaan, pilihlah untuk hidup menjadi berkat. Dan yang terakhir dikatakan bahwa pilihlah untuk hidup melakukan hal yang bernilai kekal, saudara. Ingat baik, dalam situasi pandemi virus COVID-19 ini, saudara, kematian itu tidak bisa kita ketahui. Bisa saja hari besok kita terpapar dan kita dipanggil kembali dengan keadaan virus COVID, saudara. Atau bisa saja kita mengalami kematian meskipun bukan dengan virus COVID, tetapi dengan hal-hal yang lain, saudara. Dengan sakit penyakit yang lain, dengan kecelakaan, dengan hal-hal yang bisa mengambil nafas kita atau kehidupan kita. Kita bisa saja kapanpun kembali kepada yang punya kehidupan. Dengan cara kita menghidupi, melakukan hal-hal yang bernilai kekal, kita bisa siap sedia untuk melihat, untuk menikmati kekekalan yang begitu indah, yang begitu berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari saudara, untuk hidup berbahagia, tentukan pilihanmu hari ini. Pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup bertanggung jawab. Pilihlah untuk hidup menjadi berkat. Dan pilihlah untuk hidup melakukan hal-hal yang bernilai kekal, agar supaya hidupmu berbahagia dan engkau tidak akan merasa penderitaan di dalam kehidupan ini. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan, kami berdoa kepada kebenaran, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu, baik setiap kami yang mendengarkan program ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, pengertian daripada Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Kami boleh mengambil satu pilihan yang terbaik. Kami boleh menerapkan setiap kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadikan hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Pimpin kami semua Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan program ini, yang menyaksikan program ini Tuhan. Biarlah berkat Allah, berkat keselamatan, berkat pengertian, berkat pengenalan yang benar kepada Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan kami percaya biarlah kuasa Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada program-program yang akan datang.